Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Kotia Forum, channel yang mengedukasi dan berorientasi pada penguatan kualitas masyarakat. Saya sekarang bersama Bang Tigor Site, alumnus ITB, praktisi bisnis. Beliau adalah pengamat masalah konflik Israel Palestina dan sudah beberapa kali kita ngobrol-ngobrol tentang ini. Bang Tigor, Assalamualaikum Bang Tigor. Waalaikumsalam, Kang Komar. Baru pulang umroh ya, kelihatan kepalanya tuh masih pelontos. Iya, Oke, jadi saya ingin bertanya Bang ini kan perkembangannya cepat ya, antara gencatan senjata yang kemudian itu juga tidak mulus, kemudian ada pernyataan Trump yang mengatakan bahwa Amerika ingin masuk ke Gaza, dan kemudian ada pertemuan juga antara Netanyahu dan Trump membicarakan masalah Gaza dan Iran. Dan tentu ini suatu hal yang ke depan ini sangat dinamis, yang kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Karena memang masalah Palestina ini selalu gelap. Tapi kita rewind ke belakang. Pada tahun 2018, Donald Trump lah yang merekomendasi menyetujui pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem Timur, di mana di situ ada Masjid Al-Aqsa, yang itu kemudian menjadi konflik yang panas. Nah, dalam perspektif Bang Tigor Siite, ini bagaimana nih rencana Trump ingin, pertama kita dengar dia proposalnya ingin memindahkan penduduk Gaza ke Indonesia, kemudian ke Yordania atau ke Mesir. Itu kan sama juga cleansing etnik gitu, cuman secara halus. Nah, menurut Bang Tigor, bagaimana Bang? Coba berikan kita pencerahan ini tentang Donald Trump dan Gaza dan Iran dan Netanyahu. Silakan Bang. ya. Jadi gini, Bang Komar, saya melihat pernyataan Trump ini adalah pernyataan seorang eh, pebisnis ulung atau saudagar ulung. Jadi pernyataan itu tidak bisa kita tafsirkan sebagai sesuatu yang itu apa adanya. Jadi kira-kira biasanya kalau ahli strategi itu kan dia melemparkan dulu, kalau istilahnya call yang tinggi, maka nanti bagaimana hasil terakhirnya itu sangat tergantung daripada negosiasi. Jadi misalnya kita lihat dia bilang ke Meksiko sama Kanada, kamu akan saya kasih tarif 25%. Semua kan kucar kacir, terus kemudian dari sana bilang, oh kalau gitu saya tunda dulu 3 bulan, 30 hari. Baru nanti kalau kalian sudah setuju dengan apa yang dijanjikan, nanti akan kita perbincangan lagi. Nah, ungkapan Trump ke Gaza menurut saya pertama adalah itu ucapan terima kasihnya Trump kepada oligarki Yahudi yang membuat dia terpilih jadi presiden. Jadi hari pertama dia langsung mengajukan gagasan itu, gagasan memindahkan penduduk Gaza ke Indonesia, ke Mesir, ke Yordania, dan itu kan ditolak semua pihak. Yang kedua, dia menerima Netanyahu kepala negara pertama yang diterima di dalam masa Trump 2.0 istilahnya kan untuk kabinet term kedua ini. Kepala negara pertama yang diterima oleh Trump itu adalah Netanyahu. Nah, itu juga sama perspektifnya. Jadi itu adalah ucapan terima kasih Trump bahwa ke oligarki Yahudi yang membuat dia jadi presiden, maka tugasnya dia udah selesai di situ. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya apa sasarannya? Apa sasarannya dia melakukan itu? Banyak perspektifnya. Banyak perspektifnya. Pertama, di dalam batinnya Trump ini,
sebetulnya dia ini kan seorang, kalau dalam perspektif kita, dia ini seorang penganut agama yang baik, dalam hal ini Kristen ya. Jadi sebetulnya ada unsur itu di dalamnya. Jadi nggak bisa kita lihat bandingkan dengan Kamala Harris itu. Coba misalnya ya, kalau si Trump ini kan dia anti transgender gitu kan. Yang moral-moral itu dia ini kan. Jadi di dalam beberapa literatur yang saya baca, si Trump ini juga sebetulnya ingin mendapatkan hadiah Nobel. Jadi banyak sekarang yang dilontarkan sama dia ini, kita belum tahu akhirnya kemana arahnya gitu. Masih banyak kemungkinan yang akan terjadi, Bang Komar. Jadi tadi kan Abang bilang background Trump ini kan kekristenan ya, cukup kuat ya di situ. Nah, sekarang bagaimana kondisi di Amerika tentang masalah ini? Jadi secara umum rakyat Amerika yang ditunjukkan oleh berbagai demonstrasi itu 50-51 istilah mereka ya. Jadi terjadi demonstrasi di 50 negara bagian yang itu semua tidak setuju dengan pandangan Trump terhadap berbagai hal. Yang terutama itu tentang peranan transgender atau mereka bikin ininya ya. Terus yang kedua pembubaran USAID. USAID itu kan besar sekali. Terus belum lagi apa namanya mereka keluar dari WHO segala. Jadi bahwa masyarakat secara umum itu ya bergejolak dengan adanya ide Trump ini. Tapi kenapa dia didukung oleh masyarakat konservatif Amerika? Iya, jadi memang dia kan membawa ide-ide Amerika yang menurut mereka ini Trump ini secara ekonomi nggak ada lawannya karena di dalam masa pemerintahan Trump 0.1 itu 1.0 itu kan dia kan kehidupan Amerika lebih 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 insight ya. Jadi sekarang itu mereka melihat Amerika ini terlalu outlooking, memberi bantuan kemana-mana, rakyatnya sendiri apa namanya masih terbengkalai gitu kan. Nah ini yang dijanjikan Trump, perbaikan ekonomi itu. Jadi rakyat Amerika lebih memilih urusan ekonomi daripada urusan demokrasi. Jadi artinya begini, artinya Trump ini memanfaatkan kondisi rakyat Amerika ya, yang sekarang ini sedang dalam keadaan mungkin membutuhkan pembangunan ekonomi begitu Bang. Betul. Ya, jadi gagasan dia untuk Gaza itu sebetulnya kalau menurut saya, perspektif saya adalah agar negara-negara Arab secara keseluruhan kan sekarang bersatu menolak gagasan Gaza dari dimasuki oleh Amerika. Nah, itu adalah umpan dari Trump untuk memancing negara-negara Arab untuk nanti kalau terjadi rekonstruksi mereka yang mendanai bukan Amerika. Karena Amerika kalau mendanai itu tidak akan mampu. Amerika itu Bang Komar utangnya 36.000 triliun US dollar. Defisitnya itu 125 dari PDB. Untuk anggaran untuk Israel itu 1 tahun bantuan militernya 800 miliar dolar. Nah ini Trump berhitung ini sebetulnya. Kalau itu semua nanti akan diinikan lagi sama dia, maka ekonomi Amerika nggak akan bisa lepas seperti yang dia janjikan. Jadi dia pancinglah bahasa-bahasa yang kontroversial itu sebetulnya nanti ujung-ujungnya untuk Amerika tidak mengeluarkan 1 sen pun uang untuk rekonstruksi Gaza, tapi dia istilahnya jadi mandor lah gitu ya, mani mandor nanti mungkin mantunya yang keturunan Yahudi jadi kontraktor di sana gitu kan. Tapi saya lihat sih kira-kira di situ itu yang harus kita lihat. Jadi Trump ini sedang bermanuver ya untuk kepentingan politik dia Iya, agar jadi hmm, Jadi dia sangat apa namanya istilah abang itu kan pemimpin yang apa namanya dia ini kan eh, pemimpin yang sebetulnya pingin dikaisarkan gitu loh ya. Jadi Trump ini memang aneh. Jadi sekarang itu agak menyimpang dikit misalnya ya. Itu ada anggota anggota Partai Republik yang sangat fanatik sama Trump. Itu serang mengajukan proposal
untuk merubah konstitusi Amerika supaya Trump bisa menjadi 3 periode kayak Jokowi kalau di Indonesia. Coba bayangkan kayak gitu. Jadi dia pingin dikenang sebagai pemerintah di dunia yang sangat berjasa. Ujung-ujungnya dia sebetulnya ingin suatu saat kalau dia bisa menyelesaikan masalah Palestina ini dengan damai sesuai dengan kejahatan sekarang, kemungkinan dia berharap bisa menjadi pemenang Nobel. Jadi kalau menurut Abang utopis nggak ini apa yang dilakukan Trump untuk memindahkan rakyat Palestina, kemudian dia ingin masuk Gaza, bagaimana Bang? Iya, jadi bukan soal utopis, itu kan sesuatu yang impossible. Dia tahu itu impossible. Tapi impossible itulah yang menjadi keunggulan Trump. Karena dengan begitu, dia bisa menyenangkan itu oligarki Yahudi yang di Amerika, bahwa dia pro-Israel yang sangat militan. Terus yang kedua, juga dia menyenangkan partai sayap kanan yang mendukung Benjamin Netanyahu. Jadi dia sebetulnya memerankan dirinya, dia sangat pro-Israel. Nah, itu yang pertama. Tapi sebetulnya sasarannya dia ada banyak. Sasaran pertamanya nanti kalau terjadi rekonstruksi, karena itu kan nggak mungkin diterima oleh masyarakat internasional ya. Dari Eropa menolak, Arab semua bersatu, PBB menolak, sampai ke Australia pun yang sekutunya menolak. Jadi ini sama sekali nggak mungkin dilaksanakan di dia ini. Tapi ini adalah permainan strategi dari Trump untuk membaik-baikkan Israel sama oligarki Yahudi. Sasaran dia, menurut beberapa kolumnis terkenal seperti Bowen dari BBC ya, sebetulnya sasaran dia adalah salah satunya itu ingin berdamai dengan Iran. Karena bagi Trump sekarang ini pembangunan ekonomi jauh lebih penting daripada perang. Dia sebetulnya anti perang sekarang ini karena perang itu akan membutuhkan dana yang sangat besar dan sekarang Amerika nggak punya. Amerika itu hutangnya udah kebanyakan. Jadi eh, itu misalnya ya salah satu yang nggak mungkin bagaimana menguasai Gaza. Orang Israel aja 15 bulan lewat operasi darat, operasi udara, Hamas kan nggak hancur. Apalagi Amerika, kan nggak mungkin. Nah, jadi sasaran dia sebetulnya setelah dia udah kumandangkan statement-statement yang pro-Israel itu, suatu saat dia akan nagih. Saya kan sudah dukung Israel, sekarang dukung saya. Jadi nanti kalau dia misalnya, sekarang kan hari kemarin dia baru menunjukkan executive order supaya ada tekanan maksimum ke Iran. Ya. Dengan tekanan maksimum ke Iran itu, tapi ada persyaratannya. Kalau Iran mau menegosiasikan program nuklir, pemunahan massanya dihentikan, maka dia akan tanda tangan kesepakatan dengan Iran. Oleh Iran ini ditangkap, karena Iran itu memang sudah dapat fatwa dari Ayatullah Khamenei bahwa Iran tidak diperbolehkan mengembangkan senjata pemunah massal. Itu fatwa, itu lebih tinggi dari sederajat sama dengan konstitusi kalau di kita. Jadi bagi Iran untuk mendiskusikan itu, berunding tentang itu, bagi dia nggak ada beban apa-apa. Ini sebetulnya nggak dikehendaki Israel. Trump tahu ini, makanya dari awal dia dukung Israel dulu. Orang pertama tamu yang diterima oleh Trump itu Netanyahu. Itu sebetulnya nyenang-nyenangin aja kan. Jadi sekarang orang Israel saya yakinnya si Trump ini adalah pendukung fanatik dari Israel. Nah, setelah nanti semua ini berjalan, dia kalau misalnya ada kesepakatan dengan Iran, Netanyahu nggak bisa protes. Sebetulnya itulah cara Trump bagaimana mengamankan banyak. Jadi ini banyak perspektifnya, Kang Komar. Pertama, ada bisnis properti nanti mungkin yang diambil oleh menantunya di Gaza. Jadi tanpa mengeluarkan dana, mungkin nanti dia akan minta dananya dari para juragan-juragan Arab ya, amir-amir Arab itu. Tapi mungkin mereka nanti akan banyak bisa diambil dari situ. Jadi perspektifnya sebetulnya dari situ. Ini hanya permainan Trump untuk menggolkan ada insight, ada sebetulnya ada program ininya lah istilahnya, ada program ekonominya di situ. Jadi kesimpulan sementara Bang, Donald Trump ini sebetulnya yang pertama dia hanya ingin menservis Israel karena Israel oligarkinya sudah mendukung Donald Trump dalam pemilu yang lalu. Kemudian dia pandai memainkan emosional kelompok atau rakyat konservatif Amerika yang militan, yang anti imigran gelap,
ya, militansi agama dan lain sebagainya. Dan kemudian pada saat yang bersamaan persoalan Gaza itu persoalan yang sangat rumit dan dia ingin memainkan peran itu di situ. Bagaimana dalam kondisi itu dia bisa muncul sebagai tokoh dunia, begitu Bang? Iya, jadi dengan begitu dia bisa berharap, pertama dia dapat keuntungan ekonomi dengan rekonstruksi Gaza tanpa mengeluarkan dana dari Amerika. Terus yang kedua, dia punya potensi untuk mengharapkan ada hadiah Nobel perdamaian karena mereka bisa mendamaikan Hamas dengan Israel. Dan yang ketiga, eh, adalah dia ingin menghidupkan ada namanya Kaukus Abraham. Kaukus Abraham itu salah satunya adalah terjalinnya diplomatik antara negara-negara kuat Arab dengan Israel. Yang itu kan sudah bergabung Bahrain, UAE. Nah, yang belum bergabung itu kan seperti Arab Saudi. Nah, dengan call dia yang sangat tinggi ini menguasai Gaza itu, sebetulnya nanti dia akan selipkan gagasan Kaukus Abraham ini supaya Arab Saudi mau melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi sebetulnya ini adalah cara Trump, seorang saudagar yang ulung, ahli strategi, untuk mengegolkan gagasan-gagasan dia. Ya, saya kira clear Bang ya bahwa ini adalah hanya permainan kata-kata dan kemudian juga dalam rangka misi kepentingan Trump secara pribadi maupun kelompoknya untuk tetap eksis di dalam persoalan Gaza dan dunia. Begitu ya Bang? Iya, betul Kang Komar. Oke, saya kira kita cukupkan sekian Bang. Tinggal mungkin pemirsa yang akan menginterpretasikan, menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bang Tigor tadi. Mudah-mudahan perkembangan berikutnya dapat kita baca lebih clear lagi. Begitu ya Bang Tigor ya? Iya. Oke, kita cukupkan sampai sekian. Sampai Salam berjumpa sehat. kembali di pembicaraan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.